Halo sobat, balik lagi bareng kita di Magenta Health. Kita semua nggak boleh menyepelekan infeksi virus corona ya sobat. Nggak cuma mengganggu sistem pernapasan, COVID-19 juga bisa menimbulkan masalah kesehatan di bagian tubuh yang lainnya. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, menyiapkan beberapa alat kesehatan di rumah juga bisa dilakukan. Tujuannya biar lebih gampang aja buat mengatasi COVID-19 dengan lebih baik. Apalagi kalau kamu emang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Beberapa alat kesehatan ini emang cukup penting buat mengontrol kondisi tubuh. Apa aja ya alat kesehatan yang dibutuhin selama masa pandemi? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Ini dia, siapkan 3 alat kesehatan ini selama pandemi virus corona versi dari Magenta Health. Tensimeter. Tensimeter atau alat untuk mengukur tekanan darah penting banget buat mengetahui kadar tensi, apalagi bagi penderita hipertensi, tekanan darah rendah, penyakit jantung, atau stroke. Di saat pandemi seperti sekarang ini, orang yang punya komorbid emang cenderung lebih rawan kalau sampai terkena COVID. Nah, dengan adanya tensimeter ini, kamu bisa memantau apakah obat yang diminum udah tepat dan bisa jadi bekal pelacakan status kesehatan. Dengan adanya tensimeter di rumah, pasien gak perlu bolak-balik mengantri di rumah sakit atau tempat praktek dokter untuk memeriksakan tekanan darahnya. Selain gak harus lama antri buat diperiksa, melakukan pemeriksaan tekanan darah sendiri di rumah juga bisa lebih akurat, terutama pada pasien yang merasa cemas pas konsultasi sama dokter dan justru tekanan darahnya malah meningkat pas diperiksa. Tensimeter ada 2 jenis ya sobat, yaitu manual dan jenis digital yang pemakaiannya lebih praktis. Tensimeter manual terdiri dari meteran penunjuk tekanan darah, balon pompa, dan selang yang terhubung dengan manset. Pakai tensimeter manual emang lebih sulit dilakukan sama orang awam, makanya tensimeter ini dipakai sama tenaga medis atau orang yang bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Beda sama tensimeter manual, alat pengukur tekanan darah digital lebih gampang dan praktis untuk digunakan. Setelah manset terpasang di lengan, cuman perlu menekan tombol periksa, manset bakal mengembang otomatis. Lalu sensor pada tensimeter digital bakal membaca tekanan darah dan hasilnya ditampilkan di layar tensimeter. Harga tensimeter yang dijual di pasaran juga beda-beda ya sobat, tergantung dari merek dan fiturnya. Beberapa tensimeter yang lebih mahal biasanya punya fitur tambahan yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama si pasien. Jadi mending pilih alat pengukur tekanan darah yang sesuai sama anggaran dan fitur yang sesuai sama kebutuhan. Untuk menentukan jenis tensimeter yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhanmu, konsultasikan ke dokter dulu aja deh. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oximeter. Gejala sesak napas adalah salah satu tanda-tanda yang sering dirasakan sama penderita COVID-19, sehingga emang butuh perawatan intensif. Pas sesak napas terjadi, bisa aja seseorang nggak bisa dapat cukup udara ke paru-parunya, merasakan sakit di dada, dan menyebabkan masalah pernapasan fatal lainnya. Makanya penting banget dilakukan pemantauan kadar saturasi oksigen setiap waktu. Banyak orang yang positif COVID-19 punya kadar oksigen yang rendah dalam darahnya. Bahkan meski penderita merasa sehat, kadar oksigen yang rendah bisa jadi tanda peringatan dini kalau perawatan medis diperlukan. Maka dari itu, Dr. Tim Connelly, ahli paru Houston
Methodis bilang kalau seseorang punya kasus COVID-19 ringan dan melakukan perawatan sendiri di rumah, oximeter dapat jadi alat yang berguna banget buat memeriksa kadar oksigen. Jadi, kadar oksigen yang rendah bisa segera diketahui lebih awal. Oximeter bekerja dengan menggunakan cahaya merah dan inframerah yang bakal jadi sensor pada jari. Darah yang mengandung banyak oksigen bakal menyerap lebih banyak cahaya inframerah dan membiarkan cahaya merah mengalir. Ketika oksigen dalam darah nggak cukup banyak, cahaya merah yang bakal lebih banyak diserap. Darah yang mengandung sedikit oksigen juga kelihatan lebih kebiruan. Hasil oximeter emang nggak bisa 100% akurat dan cuman bisa kasih perkiraan saturasi oksigen dan detak jantung aja. Tapi kan nggak ada salahnya buat jaga-jaga. Dr. Adam, PhD, Candidate Medical Science di Kobe University, lewat akun Instagramnya bilang, kalau pulse oximeter dipakai buat memantau pasien COVID-19 dengan kriteria tertentu. Terlebih bagi yang usianya 65 tahun ke atas, yang punya komorbid, atau yang kondisinya lemah. Tentunya pemakaian pulse oximeter di rumah kudu disertai pengetahuan tentang cara penggunaannya agar hasilnya akurat. Caranya gampang banget kok. Pertama, pasang di jari. Kedua, baca hasil pengukuran yang tertera di saturasi oksigen dan denyut nadi. Saturasi oksigen yang normal yaitu angka 95 ke atas. Kalau angka menunjukkan 94 atau 93 terus-menerus, kudu langsung konsultasi online. Tapi kalau angka menunjukkan 92 ke bawah, pasien kudu segera ke IGD ya, biar dapat penanganan yang maksimal. Tabung oksigen. Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini emang mengharuskan banyak pasien untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dalam beberapa kondisi kayak saturasi oksigen di bawah 95%, bantuan suplai oksigen untuk pasien dibutuhkan untuk bernapas. Di sisi lain, oksigen merupakan salah satu zat utama untuk menyalakan api. Kesalahan dalam penanganan bisa menimbulkan resiko yang fatal. Maka dari itu, penggunaan tabung oksigen di rumah kudu disertai sama petunjuk dan konsultasi dari tenaga medis. Soalnya pemakaian yang nggak hati-hati bisa meningkatkan risiko kebakaran, bahkan ledakan tabung oksigen loh sobat. Kalian kudu tahu cara menyiapkan dan memasang tabung oksigen dengan benar supaya tetap aman dan bisa dipakai buat alat bantu pernapasan. Kalian juga harus mencuci tangan ya sebelum memasang tabung oksigen. Pastikan tangan udah kering ya, apalagi kalau sebelumnya pakai pembersih tangan yang mengandung alkohol. Selain itu, tabung dan selang kudu dalam keadaan bersih biar terhindar dari bakteri dan kuman. Posisikan selang oksigen dengan baik agar tidak tertekuk dan tercabut. Selain itu, posisi selang juga harus tepat agar tidak menjerat bagian tubuh pengguna apabila pasien bergerak-gerak. Ketika nggak dipakai, jangan tinggalkan kateter hidung atau kanula yang bersentuhan dengan spray atau selimut ya sobat. Soalnya bisa aja infeksi dan bahaya banget. Soalnya bisa timbul kebakaran kalau oksigen dalam keadaan menyala. Jangan lupa selalu periksa tekanan dalam tabung oksigen. Apakah masih ada cukup oksigen untuk dipakai? Dosis oksigen juga harus disesuaikan sama yang udah dikasih sama dokter ya, biar akhirnya nggak terbuang sia-sia. Tetap jaga kesehatan dan prokes ketat ya sobat. Alat mana nih sobat yang sudah tersedia di rumahmu? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.